datang di Akamasta TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat? Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang IPA. Namun sebelum lebih lanjut, pernahkah teman-teman melihat tayangan seperti ini? Ya, mungkin bisa di YouTube ataupun melihat di televisi. Nah teman-teman, kenapa saya menampilkan seperti ini? Karena kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada pembelajaran ekosistem kali ini, kita akan membaginya ke dalam 4 bagian. Yang pertama, ekosistem itu sendiri. Yang kedua, berbagai jenis makanan hewan. Yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Dan yang keempat, daur hidup hewan. Nah, sekarang kita akan belajar pengertian ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi atau saling berhubungan. Dan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Di dalam ekosistem ada yang namanya komponen ekosistem. Berdasarkan jenisnya, komponen dalam ekosistem dibedakan menjadi komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Sedangkan tempat hidup makhluk hidup atau komponen biotik disebut habitat. Lalu, apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah semua komponen tidak hidup yang ada di suatu ekosistem. Contoh komponen biotik adalah tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Sedangkan contoh komponen abiotik adalah suhu, kelembapan udara, cahaya matahari, tanah, dan udara. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi 3. Ada individu, kemudian ada populasi, dan ada komunitas. Apakah yang dimaksud dengan individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor jerapah, kemudian sebatang pohon, dan seekor ayam. Nah, itu adalah salah satu makhluk individu. Kemudian populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya adalah populasi jerapah, kemudian ada populasi pohon jati, dan ada lagi populasi ayam yang biasanya bisa kalian lihat di peternakan ayam. Berikutnya, yang ketiga yaitu komunitas. Apakah itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya, komunitas hewan hutan. Seperti ada populasi gorila, populasi singa, populasi gajah, babi, terus kemudian ada jerapah dan hewan lainnya. Jika digambarkan tingkatan biotik dalam ekosistem, maka akan tampil seperti berikut ini. Tingkatan yang paling kecil adalah individu, dan yang paling besar yaitu ekosistem. Berikutnya, jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem yaitu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada jenis ekosistem alami, dan yang kedua, ada jenis ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena campur tangan manusia.
manusia. Contohnya, ekosistem alami adalah ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem sungai, kemudian ada ekosistem padang rumput, kemudian ada juga ekosistem danau, dan ekosistem laut. Itu adalah contoh-contoh ekosistem alami. Berikutnya adalah contoh ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan yaitu bisa berupa sawah yang ditanami padi, kemudian ada ladang yang ditanami dengan kacang-kacangan ataupun bisa juga dengan padi. Kemudian berikutnya ada ekosistem kolam ikan yang biasanya ditanami dengan ikan. Kemudian ada juga ekosistem kebun sawit. Nah, itu semua disebut ekosistem buatan karena terdapat campur tangan manusia. Berikutnya, jenis-jenis makanan hewan. Salah satu komponen biotik ekosistem adalah hewan. Nah, hewan-hewan ini memiliki jenis makanan yang beraneka ragam. Ada hewan yang memakan hewan lain, ada juga hewan yang memakan tumbuhan, dan bahkan ada juga hewan yang memakan tumbuhan sekaligus hewan. Jenis-jenis makanan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu makanan berupa tumbuhan, dan yang kedua makanan berupa hewan. Contoh hewan yang makanannya berupa tumbuhan adalah kupu-kupu. Kupu-kupu akan menghisap nektar yang ada di bunga. Nektar itu sendiri adalah cairan manis yang ada dalam bunga. Nektar adalah menjadi bahan dasar dalam pembuatan madu. Nah, contoh lainnya adalah burung pipit. Burung pipit ini adalah salah satu hewan yang memakan biji-bijian. Dia akan memakan biji padi yang ada di sawah. Berikutnya, contoh makanan yang berupa hewan adalah harimau yang memangsa rusa. Kemudian, ada juga contoh berikutnya adalah burung hantu yang memakan atau yang memangsa tikus. Berikutnya yaitu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat digolongkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu ada karnivora. Yang kedua ada herbivora, dan yang ketiga ada omnivora. Apa sih karnivora itu? Karnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Berikut ini adalah struktur tengkorak hewan karnivora. Adapun contoh hewan karnivora adalah harimau. Kemudian ada juga hewan berikutnya yaitu serigala. Golongan berikutnya adalah herbivora. Apakah itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Adapun struktur tengkorak hewan tersebut adalah seperti berikut ini. Pada hewan tersebut, gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Adapun contoh dari golongan hewan tersebut adalah pertama ada sapi, kemudian ada juga rusa. Golongan berikutnya adalah omnivora. Apakah itu omnivora? Omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Adapun struktur tengkorak pada hewan ini adalah sebagai berikut. Gigi pada hewan ini sangat berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh hewan pada golongan ini yaitu ada gorila, dan yang kedua yaitu ada orang utan. Pembahasan berikutnya adalah daur hidup hewan. Apakah itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah
tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Daur hidup hewan terbagi menjadi dua. Ada daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Apakah itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Daur hidup tanpa metamorfosis. Pada tahapan ini ada hewan yang mengawali dari daur hidup dari telur. Ada juga hewan yang mengawali daur hidup dari anak hewan. Contoh hewan yang mengawali daur hidup dari telur adalah ayam dan juga ular. Sedangkan hewan yang mengalami daur hidup dari anak hewan adalah sapi dan juga kucing. Berikutnya, daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda terlihat sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda terlihat mirip dengan bentuk dewasanya. Berikut ini adalah contoh metamorfosis pada yang tidak sempurna, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu ketika bertelur sangat berbeda ketika menjadi larva atau sering kita sebut dengan ulat. Nah, kemudian akan berubah lagi menjadi pupa. Pupa tersebut atau sering kita sebut dengan kepompong. Berbeda juga dengan bentuk ulatnya atau pada saat larva. Kemudian setelah itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat dewasa dan sangat berbeda dengan bentuk sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu contoh metamorfosis sempurna. Berikutnya, contoh hewan metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada pada belalang. Pada hewan ini, ketika saat telur, kemudian berubah menjadi nimpa, dan sampai akhirnya menjadi belalang dewasa, dia memiliki kemiripan dengan bentuk tubuhnya. Tetapi, yang membedakannya adalah hanya sedikit, yaitu pada perutnya yang tidak begitu besar, kemudian bulunya yang tidak begitu panjang. Nah, itu tadi teman-teman hebat pembelajaran kita tentang ekosistem. Semoga teman-teman dapat terbantu dengan penjelasan tadi. Dan jangan lupa terapkan 3M, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tidak berkerumun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman